Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bendera berkibar, bunga dahlia. Apa kabar teman-teman semua? Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Ranggi Arasyana Madani. Saya dari SMP Al-Fat ingin menceritakan legenda yang berjudul Danau Nibung. Dahulu kala, pada zaman kerajaan Kampung Sakti Rantau Batua di daerah Muko, Provinsi Bengkulu, di sebuah desa bernama Limopoto. Di sini hidup seorang ibu bersama anaknya Nibung. Nibung adalah anak yang patuh dan rajin menolong orang tua atau sesamanya. Semenjak kecil, Nibung telah ditinggal mati oleh ayahnya. Saat menginjak usia dewasa, seperti anak yang lainnya, ibunya ingin melihat anaknya menikah, punya istri dan anak. Suatu hari, Nibung dipanggil oleh ibunya. Ibunya menyuruh Nibung untuk mencari pendamping hidup. Ia hanya bisa tertunduk dan mengangguk diam. Sekejap itu pula, ia langsung menjawab, "Bukannya aku ingin membantah kata-kata ibu, namun aku tak kuasa meninggalkan ibu sendirian." Ketika Nibung mencari sisa kayu di dalam hutan yang belum selesai di hari sebelumnya, Nibung tersontak karena ia melihat sosok gadis yang sedang duduk sambil melempar batu, kumpulan tanah, serta ranting-ranting kecil di tengah payau. Langkah demi langkah kecil, detak jantung yang tidak stabil, Nibung memberanikan diri untuk mendekati sosok gadis yang sedang melamun tersebut. Akhirnya, Nibung menyapanya. Alangkah terkejutnya Nibung, pancaran diri gadis tersebut sangat menakjubkan, sehingga membuat Nibung sekejap terpana. Ternyata dia bertemu dengan seorang gadis yang cantik rupawan, dengan rambut lurus hitam terurai, bibir merah tipis bergesung pipi, ditambah kulit putih halus bagaikan sutra, hidung sedikit mancung dengan pandangan mata yang sipit penuh dengan pesona keayuan. Sapaan gadis tersebut membuat Nibung kaget dari lamunannya. Dengan rasa malu dan bimbang, Nibung memberanikan diri untuk berkenalan. Sampai pada akhirnya mereka semakin akrab dan Nibung berani mengantarkannya pulang. Ternyata gadis tersebut bernama Wulan Putri, anak kampung seberang. Semenjak hari itu, Nibung melalui hari-hari dengan penuh bahagia. Wajahnya semakin cerah dan penuh semangat, serta ia selalu giat dalam beribadah, serta penampilannya selalu rapi. Hal itu menjadi tanda tanya bagi ibunya. Tidak biasanya Nibung sebahagia itu, sampai jatuh cinta kepada seorang gadis cantik penyejuk hati yang bernama Wulan Putri. Ibunya ikut serontak mendengarkan kabar bahagia anaknya itu. Hari berganti hari, siang berganti malam, dan minggu berganti. Nibung dan Wulan Putri sering berjumpa untuk bergurau bersama. Sampai pada akhirnya, Nibung mengantarkan isi hatinya yang selama ini ia pendam untuk Wulan Putri. Ternyata, lontaran tersebut tidak bertepuk sebelah tangan. Diam-diam juga Wulan Putri juga telah jatuh cinta kepada Nibung. Sampai pada akhirnya Nibung melamar Wulan Putri. Namun, lamaran tersebut ditolak oleh orang tua Wulan Putri sebab anaknya telah dijodohkan oleh pemuda yang lebih segalanya dari Nibung. Nibung merasa kecewa dan Wulan Putri juga merasa sedih dengan keputusan orang tuanya. Semenjak hari itu, Nibung dan Wulan Putri berjanji mereka akan bertemu di tempat pertama kali mereka bertemu dan mengungkapkan isi hatinya yang selama ini ia pendam. Tiba-tiba Nibung mendengar suara aneh. Wahahaha, wahai Nibung, dengar dan yakinlah bahwa keinginanmu akan kuwujudi.
dan selalu berdoa. Ketika kalian menikah, buatlah rumah di pinggir payung ini. Wahahaha. Sekejap itu pula, suara itu langsung menghilang. Setelah hari itu, orang tua Wulan Putri telah menyetujui hubungan Nibung dengan anaknya karena pemuda yang ia jodohkan kepada putrinya adalah pemuda yang tidak baik atau berperilaku tidak sopan. Singkat cerita, direncanakan pesta pernikahan Nibung dan Wulan Putri. Pesta pernikahan berlangsung dengan sangat meriah. Sebulan setelah pernikahan, Nibung mulai membuat rumah di pinggir payung sesuai dengan suara bisikan yang ia dengar sebelumnya. 9 bulan telah berlalu. Wulan Putri telah berat membawa beban sebab ia sedang hamil tua anak pertama mereka. Betapa riangnya hati sejoli ini. Sebentar lagi mereka akan menjadi seorang ayah dan ibu bagi anak-anaknya. Hari yang mereka tunggu pun tiba. Nibung sangat senang karena Wulan Putri telah melahirkan anak kembar 5. Namun, apa kehendak kata Tuhan, pelan-pelan istri dan anaknya dijemput oleh Sang Pencipta. Hari itu bagaikan kiamat, bumi bergoncang dan terbelah, langit-langit jatuh berhamburan menerpa luar angkasa. Kebahagiaan yang dulu kini berubah menjadi duka, keceriaan yang dulu kini berubah menjadi lara. Nibung tidak mau bersedih berkepanjangan. Lalu ia berdoa kepada Yang Maha Kuasa sambil menatapi tengah payung. Wahai Tuhan yang mengubah rasa bahagiaku menjadi duka, jadikanlah payung ini menjadi danau seperti danaunya hatiku, agar rasa cintaku kepada istri dan anak-anakku tidak luput ditelan waktu dengan anugerah-Mu. Sekejap itu pula, Nibung langsung menghilang dengan tiba-tiba dan payung tersebut menjadi danau berpulau 5. Jika kita melihatnya dari atas, itu akan berbentuk bintang 5 yang menandakan kelima putra-putri Nibung dan Wulan Putri. Sekarang danau tersebut dikenal sebagai Danau Nibung.